Ya, pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam kelompok Rontek Gugah Sahur di Pacitan, Jawa Timur. Ya, untuk memperbarui informasi ini saya akan berbincang dengan AKBP Wiwit Ariwibisono, Kapolres Pacitan. 2 hari jelang Lebaran, harga daging sapi dan daging ayam di pasar tradisional ini naik. Hal ini dikarenakan banyak permintaan konsumen terhadap 2 jenis daging tersebut. Ya, sekarang kita akan memantau kondisi di titik-titik arus mudik pemirsa, mulai dari di Nagrek bahkan juga di Pelabuhan Merak, Banten. Nah, sudah ada rekan kami Tiara yang sudah siap mengabarkan langsung dari Nagrek dan Hijul dari Pelabuhan Merak, Banten. Sekarang saya akan menuju ke rekan kami Tiara terlebih dahulu. Tiara, silakan dengan laporannya. Selamat malam Caca, Anissa dan juga yang kembali, apa kabar Indonesia Malam? Dok, kalau misalnya taruhlah misalnya ada yang nakal nih, para pelaku usaha yang menaikkan harga gila-gilaan, tapi ternyata kalau misalnya kondisinya euforia seperti ini ya susah juga kemudian nolaknya, keluar juga nih uangnya, bagaimana Dok? Betul, jadi Bagus, saya debatkan lagi untuk urusan itu ya. Kita memang ingin menyemarakan perekonomian daerah. Tapi Mas Menteri, gimana ini kemudian himbauannya atau juga pantauannya supaya jangan terlalu aji mumpung lah ini para pelaku usaha. Jangan sampai 3 kali lipat naikin tiker yang biasanya 10.000 nanti naiknya jadi 50.000. Nah, kan jadi seperti nggak ada pilihan ini masyarakat, bagaimana? Dan pemirsa, sekarang saya akan pantau, ini ada 2 lokasi yang ingin saya hadirkan informasi terkini yang terbaru untuk Anda, mulai dari Stasiun Senen bahkan juga kondisi Kalimalang ini seperti apa ya malam hari ini. Imran Tajudin di Kalimalang, ada Gita Iha di Stasiun Senen. Kita ke Kalimalang terlebih dahulu. Imran. Ya, sesuai dengan prediksi yang akan beranjak ke Stasiun Senen, sudah ada Gita Iha di sana. Gita Iha, silakan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa, pantauan kami di H-2 Lebaran Idul Fitri. Ini di tempat kami mengabarkan kali ini, yakni di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, masih terpantau. Tadi ada Imran di Kalimalang. Ya, sekarang saya ke Dr. Danardi. Dok, kalau tadi lihat ya, ini nggak mudah untuk sampai ke kampung halaman. Belum macetnya, belum capeknya, lelah di perjalanan. Kadang-kadang kalau sudah kondisi lelah segitu, emosi itu suka gampang tersulut. Ya. Apalagi kejadian kemarin ketika ada one way yang memang diperpanjang. Wah, memblokade, marah, mengamuk, itu terjadi. Bagaimana sih Dok cara mengendalikan jam-jam, berbelas-belas jam, bahkan berhari-hari? Memang secara psikis memang kondisi-kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol itu wajar kah Dok? Memang seperti itu? Wajar. Jadi ada kelelahan, ada kelelahan fisik dan psikis. Tapi tadi bahwa yang lelah bukan hanya saya, tapi satu gerbong ini semua lelah. Empati. Jadi berempati kita. Oke. Iya. Tapi fenomena yang juga menarik tadi kalau Anda saksikan bahkan di liputan-liputan sebelumnya, reporter kami ini sudah banyak melihat masyarakat sudah abai dengan protokol kesehatan. Padahal ini corona masih ada. Jangan euforia dulu. Nanti kita akan lihat ini kesiapan daerah ini seperti apa untuk menerima para pemudik yang datang ke daerah mereka. Di Apa Kabar Indonesia Malam, usai jeda berikut. Ya, selain dengan Dr. Danardi di sini, saya juga telah tersambung dengan Wagub Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Pak Wagub, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekiranya apakah ini juga membuat bahwa daerah yang sebelumnya sempat lesu ketika ada musim lebaran atau libur lebaran seperti ini, mereka punya semangat lagi untuk berusaha, punya semangat untuk hidup ini ternyata bisa lebih baik karena banyak yang datang menghabiskan uangnya di daerah, bagaimana Dok? Ya, betul. Jadi ini memang suatu momen yang... Bagaimana persiapan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah ini Pak Wagub? Mungkin pasar-pasar rakyat atau mungkin tempat-tempat wisata, UMKM. Tapi bagaimanapun juga meskipun ada para pedagang di sana kemudian jangan mengambil keuntungan yang luar biasa, tapi yang dirugikan di masyarakat, harganya dinaikin gila-gilaan. Bagaimana Pak Wagub? Ya. Kalau tadi sudah kita pantau di Nagrek, Pelabuhan Merak, di Kalimalang, bahkan Senen. Sekarang kita ke Parepare, sudah ada rekan kami Rusli yang siap mengabarkan dari sana. Rusli, silakan. Ya.
Baik, terima kasih Rusli mengabarkan langsung dari Pelabuhan Parepare. Nanti sesaat lagi pemirsa saya masih akan kembali untuk melihat fenomena mudik lainnya. Kalau tadi kita sudah melihat naik kereta, bahkan kapal laut. Sekarang kita akan lihat mudik menggunakan bus pemirsa. Sesaat lagi saya akan hadirkan pantauan ini seperti apa usai jeda berikut. Ya baik, karena ini memang momentum kita untuk membahas mengenai euforia ini Lebaran ini dokter. Dok, tapi sebenarnya secara ilmu psikologis atau kejiwaan, seberapa menyumbang cukup besarkah momen libur Lebaran, ibaratnya merecharge energi ya. Kalau misalnya kita sudah kumpul-kumpul bersama keluarga di kampung halaman, nanti setelah Lebaran itu semangatnya itu beda itu untuk menatap hari, bekerja keras. Ini bagaimana dok? Kan kami yang sudah siap mengabarkan dari Kampung Rambutan ini sudah ada Anggia Ebony yang sudah siap di sana untuk cek ya ini gimana nih suasana di Kampung Rambutan. Untuk yang mudik naik bus, nah ini seperti apa? Karena kalau misalnya kita lihat mudik naik bus ini juga enak, nyaman lah ibaratnya daripada berkendara sendiri ya. Ebony silahkan. Ya halo selamat malam Caca dan pemirsa. Ini di perjalanan sudah lelah, sampai ke kampung halaman mau liburan juga pasti lelah. Tapi harus ingat bahwa psikologis dan fisik juga harus dijaga, kan harus pulang lagi. Ini bagaimana dokter? Dokter, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipraktekkan lagi dalam perjalanan besok mau mudik atau mungkin masih di kampung halaman, sudah di kampung halaman. Terima kasih Pak Wagub atas waktunya, terima kasih Dokter Danardi atas waktunya. Kita masih ada waktu untuk pulang ke kampung halaman, besok kita akan pantau bagaimana juga arus mudik 1 hari jelang Lebaran. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam, terima kasih, sampai jumpa. Ya pemirsa, ini udah ibaratnya sudah ditahan 2 tahun ya, pada akhirnya diizinkan untuk mudik. Udah kebayang ini mungkin masyarakat ini uang yang sudah disimpan atau yang dimiliki ini akan dihabiskan dengan cara apa ketika sampai ke kampung halaman. Sudah pasti ini bagi-bagi THR, ya sudah pastilah itu ya. Atau mungkin ke tempat wisata yang ada di daerah. Nah memang tapi harus hati-hati supaya kita bagaimana caranya ya untuk tidak impulsif membelanjakan uangnya karena euforia yang luar biasa. Dan para pelaku usaha yang ada di daerah juga janganlah kemudian meraup keuntungan yang luar biasa tapi semua harga-harga dinaikin berkali-kali lipat. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir Dokter Danardi, psikiater kita. Selamat malam, Assalamualaikum Dokter Danardi. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya. Saya masih akan menunggu komunikasi saya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, bahkan dengan 2 kepala daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Tapi mungkin saya ke Dokter Danardi. Dok, ada yang salah nggak sih ketika udah ditahan 2 tahun nih, sekarang kita boleh mudik. Nah, jadi hasrat happy yang luar biasa ini, hasrat ini akan disalurkan dengan ya apapun lah, beli apa yang dimau, pergi kemanapun yang diinginkan, apa gimana? Salah nggak sih dok? Pertanyaannya apakah para pelaku usaha ini juga bisa menahan diri untuk tidak meraup keuntungan yang di luar nalar ini pemirsa, atau naikinnya itu gila-gilaan itu sementara kantongnya masyarakat juga terbatas ya. Itu yang akan saya tanyakan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga dengan akal sehat untuk ya kalau punya uang misalnya 1 juta, janganlah dihabisin semua ya, disisain buat tabungan. Atau jangan-jangan minjem ini gara-gara untuk bisa ini di depan keluarga kelihatannya sukses gitu. Kelebihan semuanya terkendali dengan baik sehingga bahwa supaya arus perputaran uang di daerah ini tepat sasaran, apakah UMKM di sana juga sudah dipersiapkan sehingga kalau misalnya membelanjakan uangnya, kita ingin ya UMKM ini justru juga kedapatan cuannya atau berkahnya ini bagaimana? Itu uang 50.000. Nah ini kayak gimana antara aji mumpung sama juga ini euforia Lebaran ini bisakah dikendalikan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Punya cadangan bahwa kita juga masih akan kembali. Tapi tadi bahwa tujuan kita adalah untuk bersenang-senang. Jadi tadi setuju sekali dengan Pak Wagub tadi bahwa kita tujuannya baik, kita menghargai orang, kita juga jangan mengganggu orang, jangan mencederai orang, dan juga tidak ada saling menyakiti. Artinya bahwa senang ketemu senang itu akan senang. Oke, mungkin sedikit aja cara untuk apa ya? Cara paling gampang ketika mungkin sudah capek, lelah secara psikis, tidak bisa mengontrol emosi, apa latihan yang paling sederhana bisa dilakukan oleh masyarakat ini, dokter? Paling gampang relaksasi. Relaksasi jadi ketika gimana? seseorang itu